Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk di pasal Asma'u Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang di Dalail mi'atani wa wahid 201. Jadi di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karangan Al-Imam Al-Bastallani halaman 11 diterangkan Asma'un waradat bihan nusus, nama-nama yang berasal dari nas, nama-nama Nabi maksudnya. Wa kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Semakin banyak nama menunjukkan bahwa yang diberi nama itu orang besar, orang mulia, orang hebat. Wa qad sammallahu ta'ala nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi asma'in katsiratin fil Qur'anil 'azim wa ghairihi min al-kutubis samawiyyah wa ala al-sinati anbiya'ihi alaihim as-salatu wassalam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu, berasal dari Al-Quran. Dua, berasal dari kutubus samawiyah, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, dan lain-lain. Ketiga, melalui riwayat yang diterangkan para nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang kita masuk dalam nama Muhammad. Nama yang pertama ini, wa hiya hadhihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Thumma, masih kitab yang sama, Bastallani Mawahib Ad-Duniyah halaman 11. Thumma inna ashhara asma'ihi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun. Wabihi, menurut kitab ini, sammahu jadduhu Abdul Muttalib. Jadi dalam riwayat Mawahib Ad-Dunia ini yang memberi nama Muhammad itu kakek beliau, Sayyiduna Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wa dzalika annahu lamma qila lahu ma sammaita waladaka. Ditanyakan kepada beliau, engkau beri nama apa anakmu ini? Anak yakni cucu Nabi Muhammad. Faqala, menjawab Abdul Muttalib, Muhammad. Faqila lahu kaifa sammaitahu bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumik. Kenapa engkau beri nama Muhammad? Sebab nenek moyangmu tidak ada yang bernama Muhammad. Kaummu tidak ada yang bernama Muhammad. Faqala, menjawab Sayyiduna Abdul Muttalib, li'anni arju an yahmadahu ahlul ardi kulluhum. Karena aku ingin anakku ini dipuji seluruh penduduk bumi. Waqad haqqaqa Allah raja'ah, diijabah oleh Allah Ta'ala keinginan Sayyidina Abdul Muttalib. Kenapa ada keinginan itu? Wa dzalika li ru'yan kana ra'aha Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib bermimpi, kama dzakara hadithaha Ali Al-Qayrawani Al-Abir fi kitabih Al-Bustan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali Al-Qayrawani Al-Abir. Al-Abir itu ahli ta'wil mimpi, dalam kitab Al-Bustan. Qala kana Abdul Muttalib qad ra'a fil manami ka'anna silsilatan min fiddatin qad kharajat min dhahrih laha tarafun fis sama' wa tarafun fil ardi wa tarafun fil masyriq wa tarafun fil maghrib thumma 'adat ka'annaha shajarah. Sayyidina Abdul Muttalib bermimpi di dalam tidurnya seperti ada satu rantai yang terbuat dari perak keluar dari punggung beliau. Rantai itu satu ujung berada
di langit, satu ujung berada di bumi, satu ujung berada di ufuk timur, satu ujung berada di ufuk barat. Kemudian rantai itu kembali menjadi pohon lagi. Adat ka'annaha syajarah. Ala kulli waraqatin minha nur. Di pohon itu setiap satu dari daunnya memancarkan cahaya. Wa idza ahlul masyriqi wal maghribi ka'annahum yata'allaquna biha. Tiba-tiba seluruh penduduk timur, penduduk barat bergelantungan di pohon itu. Faqassaha. Sayyidina Abdul Muttalib bercerita mimpi ini kepada ahli ta'wil. Fa'abbirat lahu bimaulud yakunu min sulbihi. Diberi takbir akan lahir seorang bayi yang dari tulang sulubnya, ya gampangannya dari bayi itu, yatba'uhu ahlul masyriqi wa ahlul maghrib. Seluruh penduduk timur dan penduduk barat akan mengikuti bayi ini. Wa yahmaduhu ahlus samai wal ardi. Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi memujinya. Jadi tadi yang arti rantai di timur barat, artinya penduduk timur dan barat akan mengikuti Nabi Muhammad. Kalau yang arti rantai di langit dan di bumi itu dipuji ahli langit dan ahli bumi. Atas dasar mimpi ini, falidzalika sammahu Muhammada. Karena itu cucu beliau diberi nama oleh beliau Muhammad. Artinya dipuji. Dipuji seluruh ahli langit dan seluruh ahli bumi. Lain dari itu, ada juga terjadi ma'ama haddathathu bihi ummuhu Aminah hina qila laha, dalam mimpi juga ini, ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bermimpi diperintahkan, innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah fa idza wada'tihi fasammihi Muhammada. Engkau mengandung pimpinan umat, kalau sudah engkau lahirkan, beri nama Muhammad. Jadi menurut Mawahib al-Ladunniyah ada dua sebab. Satu, yang memberi nama adalah kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib, gara-gara mimpi yang sudah saya bacakan tadi. Satu lagi riwayat yang memberi nama Muhammad itu ibunya, karena bermimpi. Kalau di maulid-maulid lebih jelas lagi ceritanya. Di antaranya di Barzanji. Kalau di Barzanji singkat sama saja. Di Barzanji Nathar, kalau di buku kumpulan maulid, bukan maulid Barzanji saja, 4 maulid apa berapa itu dijadikan satu, halaman 44. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah abtir Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wasallim wa barik alaih. Itu kalau di Barzanji. Sama saja dengan pendapat Al-Imam Al-Ghastallani. Kalau di Maulidul Arus, kita nukil juga untuk memperluas maraja. Maulidul Arus ini dikarang oleh Al-Allamah Al-Imam Ibn al-Jawzi.
Kita masuk yang memberi nama ibu dulu. Ada 2 riwayat di sini. Di halaman 45 sampai 46. Saya baca dari awal qaul, tapi yang saya artikan yang terakhirnya supaya jelas riwayatnya. Qala ar-rawi wa awwalu syahrin min syuhuri Aminah ataha Adam alaihi salam wa 'alamaha bi Muhammadin khairil anam. وفي الشهر الثاني أتاها إدريس عليه السلام وعلمها بفضل محمد وشرفه النفيس. وفي الشهر الثالث, jadi ini para nabi mendatangi Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal bulan Nabi Muhammad dikandung ibunya, datang Nabi Adam alaihissalam. Di bulan kedua datang Nabi Idris alaihissalam. Di bulan ketiga datang Nabi Nuh alaihissalam. وفي الشهر الثالث أتاها نوح عليه السلام وعلمها أن ابنها صاحب النصر والفتوح. وفي الشهر الرابع أتاها إبراهيم الخليل وعلمها بقدر محمد وشرفه الجليل. Bulan keempat ibunda Nabi dihadiri Nabi Ibrahim di dalam mimpi. وفي الشهر الخامس أتاها إسماعيل عليه السلام وعلمها بأن الذي حملت به صاحب المكارم والتبجيل. Nabi Ismail tidak ketinggalan, ikut hadir pada bulan kelima. وفي الشهر السادس أتاها موسى الكليم عليه السلام وأعلمها بقدر محمد وجاهه العظيم. Kalimullah Sayyiduna Musa, bulan ke-6 juga datang. وفي الشهر السابع أتاها داود عليه السلام وأعلمها أن الذي حملت به صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعبود والشفاعة العظمى يوم الخلود. Bulan ke-7 Nabi yang suaranya merdu, Nabi Allah Daud, datang juga. وفي الشهر الثامن أتاها سليمان عليه السلام وأعلمها أن الذي حملت به نبي آخر الزمان. Nabi dan raja terkaya ikut mendatangi juga pada bulan ke-6 di dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. وفي الشهر التاسع أتاها عيسى المسيح عليه السلام وأخبرها أن الذي حملت به صاحب القول الصحيح والدين الرجيح. Pada bulan ke-9 Sayyiduna Isa al-Masih Ruhullah hadir juga. Ini yang ada hubungan dengan nama Muhammad. Wa kullun minhum yaqul, setiap satu dari para nabi dari bulan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya berkata, Bushraki ya Aminah faqad hamalti bisayyidid dunya wal akhirah fa idza wada'tihi fasammihi Muhammada. Kebahagiaan bagimu wahai Aminah, karena engkau telah mengandung Sayyid ahli dunia dan ahli akhirah, pimpinan seluruh penghuni dunia dan penghuni alamul akhirah. Fa idza wada'tihi, kalau nanti engkau sudah melahirkan, fasammihi,
Muhammad. Beri nama bayimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa pendapat tentang pemberian nama Muhammad. Nanti yang kita pakai mana? Semua benar, semua bisa dipakai. Jadi memang yang memberi nama tidak satu, tapi ta'addadatil, yang memberi nama banyak, tapi namanya ya itu yang Muhammad itu. Tapi dari semua riwayat, ini yang paling dahsyat ini. Yang memberi nama itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih dari Maulidul Arus, Imam Ibn al-Jauzi, halaman 23. Riwayat dari Ka'bul Ahbar. Saya bacakan dari awal, yang diartikan yang penting-penting saja. Wa an Ka'bil Ahbar, halaman 22-23. Maulidul Arus. وعن كعب الأحبار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخفض الأراضين ورفع السماوات قبض قبضة من نوره سبحانه وتعالى وقال لها كوني محمدا فصارت تلك القبضة عمودا من نور فسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله. Jadi Nur Muhammad mengucapkan sujud dulu, setelah sujud mengangkat kepalanya waqala alhamdulillah. فقال الله تعالى لأجل هذا خلقتك, karena ini aku menciptakan apapun hanya untukmu. Wasammaituka Muhammada. Nah, kalau riwayat ini yang memberi nama langsung Allah ya. Aku beri nama engkau Muhammad. Fabika abda'ul khalqa wa bika akhtimur rusul. Denganmu aku mulai penciptaan dan denganmu aku menutup para rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Dahsyat nama Muhammad ini. Sebetulnya nama wahya hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Hamid sallallahu alaihi wasallam, Mahmud sallallahu alaihi wasallam, ini sama saja ini, dari Hamida Yahmadu. Jadi kalau Muhammad yang dipuji, artinya dipuji seluruh makhluk. Kalau Ahmad ay Ahmadul Hamidina li Rabbih, yang paling hebat memuji dari seluruh makhluk yang memuji. Paling bagusnya pemuji, mengikuti wazan af'alu. Itu Ahmad. Ada lagi keterangan dari para masyayikh itu, nama Muhammad di bumi, nama Ahmad di langit. Itu ada keterangan itu. Tapi yang bila khilaf, asyharul asma' Muhammad. Paling masyhurnya nama Rasulullah SAW adalah Muhammad. Itu sudah jelas kalau itu. Hamid sallallahu alaihi wasallam, yang memuji Allah maksudnya Nabi. Mahmud yang dipuji, sama saja dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berasal dari Hamida Yahmadu Hamdan. Kemudian dimasukkan ke wazan fa'ala menjadi Muhammad. Dan lain-lain, itu urusan ilmu tasrif. Al-muhim maknanya Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, ringkasnya yang dipuji para makhluk dan paling memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammad dengan Mahmud kurang lebih maknanya, yang dipuji. Ahmad dengan Hamid sama saja, yang memuji. Bedanya kalau Hamid yang memuji, kalau Ahmad, Ahmadul Hamidin, paling hebatnya para pemuji. Tapi makna wahid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, ini masih belum selesai pembahasan Muhammad, sebab masih ada pembahasan faedah. Kalau umat beliau memberi nama Muhammad kepada putranya apa, orang memberi nama cucunya Muhammad, fadilahnya apa. Ada beberapa pembahasan sampai siapa Sahibul Burda itu Imam Al-Busiri.
beliau namanya juga Muhammad kan. Ketika beliau meratap-ratap ingat kepada dosa-dosa beliau di masa lalu. Padahal dosanya Imam Busiri itu dibanding kita ya tidak ada apa-apanya. Suci dibanding ana wa anta wa nahnul jami' ya beliau suci. Itu beliau meratap-ratap sampai ketika ingatan beliau ingat bahwa nama beliau adalah Muhammad, baru tenang itu. Baru beliau agak tenang hatinya ketika teringat bahwa nama beliau adalah Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا. Namaku adalah Muhammad, kata Imam Busiri, dan saya dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memberikan jaminan pasti akan menepati janji. Ada jaminan nama Muhammad akan diberi syafaat oleh pemilik nama itu, pemilik nama Muhammad yang pertama. Awwalu man summi Muhammad, ya Nabi kita. Yang lain itu hanya minjam, tabarukan. Berapapun jumlahnya umat Nabi yang memakai nama Muhammad, sayadkhuluna fi syafaatihi yaumal qiyamah. Allahumma haqqqiq ma narjuh wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.